Seiring dengan perkembangan dan perubahan terhadap makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di kosmos, rasa penasaran mereka semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu ketika, keempat dari 5 bersaudara ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mulai menggabungkan secuil roh esensi eksistensi mereka dengan makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di alam semesta. Jibril menolak untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan mereka karena patuh terhadap perintah yang maha menentukan hukum. Keempat saudaranya menganggap penolakan Jibril karena ia tidak mempunyai ilmu yang bisa digunakan dalam percobaan tersebut. Setelah mencoba, mereka berempat sangat gembira mengetahui kombinasi 2 hal yang berasal dari 2 dunia yang berbeda, menciptakan makhluk-makhluk baru yang unik, berbeda dengan semua makhluk yang pernah mereka ciptakan sebelumnya. Mereka pun melanjutkan proses penciptaan alam semesta dengan melakukan berbagai macam eksperimen menggunakan roh mereka sendiri sebagai satu bahannya. Sang Maha Mengetahui sadar akan hal ini. Jibril kemudian bertanya kepadanya, mengapa Yang Maha Melihat membiarkan keempatnya melanggar peringatannya? Sang Maha menghendaki ingin menciptakan pemimpin atau khalifah di alam semesta. Jibril kembali bertanya, mengapa Sang Maha Bijaksana ingin mengisi alam semesta dengan makhluk yang tercipta dari kontradiksi dan dualitas tersebut? Bukankah mereka hanya akan saling menyakiti dan menghancurkan? Sang Maha memuliakan makhluknya menjawab, jawaban atas pertanyaan tersebut harus Jibril cari tahu sendiri. Cuplikan barusan ini bisa disederhanakan menjadi 3 poin berikut ini, Bu. 1. Percobaan Nur Muhammad mengutak-atik makhluk hidup yang ada begitu banyak jenisnya. Semua ini bisa kita pelajari dalam biologi. Betul. 2. Percobaan keempat Muhammad mencampurkan roh suci alias fitrah dengan jasad hewan. Kalau ini nggak tahu deh belajar di mana. Gak ada lah. Ini harus pakai ilmu kesaktian. Gak bisa pakai kekuasaan aja. Begitu rupanya. 3. Jibril protes kepada Sang Maha Pencipta. Betul. Kemudian setelah saya cek ke belakang, ada juga beberapa informasi yang berhubungan dengan cuplikan barusan, namun dibahas dalam video yang berbeda, yaitu 4. Bahwa fitrah yang dipakai percobaan di cuplikan ini ibarat bayi prematur. Betul. Bukan sekedar bayi, tetapi bayi prematur bahkan. Iya. 5. Jika fitrah tersebut alias kita ini ditunggu tumbuh dan berkembang terlebih dahulu menjadi dewasa di alam rohani, sebelum dicampurkan dengan jasad, maka ceritanya akan berbeda. Betul. Kedua informasi ini dibahas di KRM 10 Jalan yang Lurus. Iya. Ini satu lagi contoh betapa keempat Muhammad itu cenderung mencari jalan pintas dan tidak peduli konsekuensi jangka panjangnya. Oh iya. 6. Akibat percobaan dengan jasad hewan ini, fitrah pun agar bisa tumbuh dan berkembang harus hidup di alam nyata, nggak bisa di alam rohani. Betul. Jadilah kita semua sekarang ini dalam sekolah kehidupan. Kita harus menghadapi kehidupan dan kematian berulang kali agar bisa menjadi pemimpin bagi alam semesta. Betul sekali. 7. Jibril sudah mengetahui kenyataan ini sejak dulu. Makanya beliau protes kepada Yang Maha Kuasa sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah 30 tersebut. Betul. Tetapi jawaban dari Yang Maha Kuasa saat itu hanyalah bahwa Allah itu tahu apa yang Jibril tidak ketahui. Betul. Jadi pertanyaan kamu apa? Jadi begini, Bu. Dari 7 poin barusan bisa dibilang cuplikan di awal tadi intinya sebenarnya perkara kehendak statis dan dinamis dari Allah, kan? Dalam episode Hijrah Kurikulum 9, Hukum Keadilan, kita sudah membahas arti tersirat lain dari surat ini, yaitu bahwa kehendak Allah itu selalu ada 2, yaitu kehendak statis dan kehendak dinamis. Ah, iya, betul.
Kehendak statisnya ada di dalam surat tersebut bahwa Allah ingin menciptakan khalifah alias pemimpin di alam semesta ini. Benar. Kehendak statis Allah adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak peduli bagaimana caranya, kapan terjadinya, lewat siapa. Iya, Bu. Sayangnya dari sekian banyak kemungkinan kehendak statis tersebut mewujud, keempat Muhammad memilih untuk mencampurkan fitrah dengan jasad ketika fitrah ibarat masih bayi prematur. Iya. Hal ini merupakan sisi dinamis dari kehendak statis Allah tersebut. Alias kehendak dinamis Allah. Betul. Saya setuju. Cuplikan di awal tadi adalah perkara keempat Muhammad yang tidak sadar menjadi lewatan Allah, menjadi kehendak dinamis Allah. Iya, Bu. Mereka melanggar perintah Allah tetapi sebenarnya masih berada di jalur kehendak statis Allah juga. Betul. Terus pertanyaan kamu apa? Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan Jibril, Bu? Ada nggak sih keputusan yang diambil Jibril sebagai kehendak dinamis dari Allah yang berhubungan dengan poin-poin barusan? Apakah keputusan Jibril di sini cuma beliau diam aja ketika keempat Muhammad itu bergerak sesuai kodratnya, yaitu mencari jalan terpendek tanpa peduli konsekuensi? Pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah enggak. Jibril enggak diam aja ketika melihat keempat saudaranya melakukan percobaan dengan roh. Oh, kalau gitu apa, Bu, yang Jibril lakukan? Ada beberapa tindakan yang saya tahu. Pertama, kamu harus pahami dulu lebih dalam arti tersirat dari surat Al-Baqarah 30 tadi. Ketika Allah menjawab bahwa Allah itu tahu apa yang Jibril tidak ketahui, hal ini sejatinya merupakan perintah bagi Jibril. Perintah? Iya. Perintah untuk ngapain, Bu? Perintah bagi Jibril untuk sadar, tabah, dan sabar. Perintah bagi Jibril untuk mencari tahu ilmu, maksud, dan tujuan Allah membiarkan keempat Muhammad bermain-main dengan roh tersebut. Dan wujud sadar, tabah, dan sabar yang Jibril pilih ada di cuplikan Kehidupan dan Kematian episode 5 berikut ini. Sebelumnya, Jibril secara diam-diam mengumpulkan semua hasil percobaan gagal yang dilakukan keempat saudaranya. Dengan menggunakan kekuasaan akan roh yang diberikan Maha Segala, ia menyembuhkan roh-roh mini yang berasal dari keempat saudaranya tersebut dan membawa mereka semua ke alam rohani. Yang Maha Kuasa ingin menciptakan pemimpin bagi alam semesta. Sembari menunggu perintah berikutnya dari Yang Maha Esa, Jibril juga menciptakan roh-roh mini yang berasal dari intisari dirinya sendiri. Tujuannya adalah agar Jibril mini ini dapat membantu menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Yang Maha Besar. Makhluk-makhluk inilah yang disebut sebagai malaikat. Oh iya ya, saya baru ingat. Akibat keputusan Jibril ini, fitrah yang sebelumnya cuma terdiri dari salah satu jenis Muhammad 100%, entah itu Ifrit aja, Khidir aja, Adam aja, atau Eva aja, setelah itu menjadi campuran dari keempatnya. Iya. Mengapa dicampur seperti ini, Bu? Karena Jibril sudah paham bahwa ketika 4 jenis fitrah tersebut dicampur, makhluk yang dihasilkan akan menjadi lebih dekat dengan kehendak Allah tadi, lebih dekat untuk bisa menjadi pemimpin di alam semesta. Oh ya? Iya. Kalau manusia itu cuma terdiri dari satu jenis fitrah aja, jadi ekstrim segala sesuatunya, jadi nggak bisa fleksibel sama sekali sifatnya. Oh begitu. Dan keempat Muhammad saat itu sama sekali nggak tahu kenyataan ini? Enggak. Gawat. Kala itu Jibril bahkan sudah sadar campuran keempat fitrah ini pun sebenarnya belum cukup untuk membuat manusia menjadi pemimpin di alam semesta. Makanya di saat bersamaan Jibril juga sudah mulai mempersiapkan
malaikat muqarrabin untuk membantu manusia. Wow, mikirnya udah jauh banget ya, Bu. Iya, inilah perbedaan utama antara Nur versus Muhammad. Selagi Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva sedang asik-asiknya bermain, Jibril sudah mempersiapkan solusi dari konsekuensi dari main-main mereka tersebut. Terus kenapa saat itu nggak langsung dicampurkan malaikat muqarrabin juga, Bu? Ya karena belum waktunya, belum ada perintah dari Allah. Kalau dicampur juga dengan saat itu, berarti Jibril juga melanggar perintah yang maha kuasa dong. Oh iya. Lagian, saat itu malaikat juga masih kecil-kecil. Jadi kalaupun dicampur nggak akan efektif hasilnya. Iya ya. Ini merupakan wujud sadar, tabah, dan sabar dari Jibril ya, Bu? Betul. Jadi sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah itu tidak hanya manusia yang perlu laksanakan ya. Kelima Nur Muhammad pun sebenarnya juga harus melakukannya ya. Betul. Kalau ngomongin urusan rohani, yang membedakan kita dengan kelima Nur Muhammad adalah rentang kodrat dan irodat aja sebenarnya. Angka kodrat internal mereka bermiliar-miliar kali lipat dari kita. Iya. Dan sampai titik itu memang cuma Jibril yang bisa melakukannya dengan sempurna. Sadar, tabah, sabar ini ya, Bu? Betul. Gimana? Hal ini udah menjawab pertanyaan kamu kan? Iya, Bu. Keputusan Jibril ini merupakan contoh ketika beliau menjadi kehendak dinamis Allah. Sisi dinamis dari kehendak statis Allah untuk menciptakan pemimpin di alam semesta. Betul. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Ada. Di alam semesta ini ada banyak sekali galaksi dan ada banyak sekali planet. Betul nggak? Oh iya, Bu. Konon ada lebih dari 100 miliar galaksi yang kelihatan sekarang. Yang belum kelihatan belum dihitung. Kalau di masa depan teknologi teleskop kita bertambah canggih, bisa 2 kali lipat dari itu jumlahnya. Iya. Padahal satu galaksi bisa terdiri dari banyak planet kan? Iya, Bu. Dan satu planet bisa terdiri dari banyak bulan. Betul. Nah, sebelum mencampurkan roh dengan jasad, keempat Muhammad tentu juga harus mempersiapkan lingkungan yang cocok bagi makhluk baru ini kan? Yang kita kenal dengan sebutan manusia. Iya, Bu. Suhunya harus pas, makanannya harus cukup, dan jasad hewan yang dicampur pun harus memenuhi berbagai macam persyaratan supaya bisa digabung dengan roh pastinya. Betul. Informasi yang baru saya ketahui adalah setelah cuplikan yang pertama tadi itu, setelah Jibril protes ke Yang Maha Kuasa, beliau juga memutuskan untuk menolak menyempurnakan planet-planet lain supaya bisa dijadikan tempat tinggal oleh makhluk campuran antara roh dan jasad ini. Oh ya? Iya. Oh, jadi kalau mau bikin planet yang mendukung kehidupan manusia, butuh kelima-limanya ya, termasuk Jibril. Betul. Jadi di alam semesta yang begitu luas ini, cuma bumi yang ada manusianya. Iya. Dari pertama kali keempat Muhammad ditendang dari alam rohani hingga akhir zaman ini, cuma bumi yang punya makhluk campuran roh dan jasad. Oh, kalau hewan dan tumbuhan? Itu nggak tahu saya. Yang jelas, Jibril sadar bahwa jika keempat Muhammad dibiarkan, mereka pasti akan melanjutkan percobaan mereka mencampur roh dengan jasad di planet-planet lain juga. Mereka pasti akan membagi alam semesta ini menjadi 4, kemudian bersaing dalam membuat makhluk campuran roh dan jasad yang paling hebat. Akan diadu kekuatannya antara yang satu dengan yang lain. Kalau sudah begini, kan semakin runyam masalahnya. Seriusan, Bu? Serius. Tetapi bukankah sekarang juga udah seperti itu? Juga selalu ada perang dan rebutan kekuasaan antara anak-anak Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Meskipun seluruh umat manusia ada di bumi, meskipun kita semua ada di satu planet doang. Iya, betul. Tetapi jika keempat Muhammad berada di planet yang berbeda,
jika mereka berkeliaran di galaksi yang berbeda, akan butuh waktu lebih lama bagi mereka sebelum mau menyerah dan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Masa sih, Bu? Iya. Masih ingat nggak pembahasan kita mengenai zaman sebelum Nabi Nuh, zamannya Idris? Oh, masih ingat, Bu. Itu di segmen KRM awal-awal banget. Masih ingat nggak alasan mengapa perlu dikirimkan air bah yang sangat besar sehingga menghancurkan peradaban zaman segitu yang sebenarnya sudah maju? Oh, iya. Salah satu alasannya adalah karena takut manusianya bakal punah karena saling bunuh dan buminya hancur sebagai efeknya. Sebab zaman segitu keempat Muhammad memang sangat murah hati dalam membagikan ilmu kekuasaan dan ilmu kesaktian ya, Bu. Manusianya pintar-pintar sekali dan sakti-sakti sekali, terutama kekuasaan dan kesaktian untuk saling membunuh. Betul. Bisa dibayangkan, jika selain bumi masih ada planet lain yang bisa dipakai manusia, yang bisa dijadikan bermain-main keempat Muhammad. Iya juga ya. Kalau nggak dipaksa dengan keadaan seperti itu, keempat Muhammad nggak bakalan mau untuk mulai mengajarkan umat manusia untuk menyembah Yang Maha Kuasa, meskipun diperintahkan lewat surat ini. Kalau nggak dipaksa situasi semacam itu, bahwa hanya ada satu planet yang bisa dipakai, manusia akan dibiarkan terus menjadi budak nafsu. Isinya hanya bermain-main 3K aja. Iya sih. Jin dalam konteks ini mengacu kepada keturunannya Ifrit dan Khidir, sementara manusia di sini mengacu kepada keturunan Adam dan Eva. Dengan kata lain, ayat ini sebenarnya merupakan peringatan keras kepada keempat Muhammad tersebut ya. Peringatan supaya mereka mulai membentuk umat manusia untuk mengalahkan kecenderungan hewannya. Saya sebut kecenderungan hewan karena memang mereka belum tahu perkara nafsu saat itu kan, Bu? Betul sekali. Dengan kata lain, keputusan Jibril untuk menolak menyempurnakan planet-planet lain untuk bisa ditinggali manusia saat itu, akhirnya memaksa keempat Muhammad supaya lebih cepat untuk mau sadar, tabah, dan sabarnya ya, Bu? Betul. Iya sih. Ini juga contoh ketika Jibril menjadi kehendak dinamis dari Yang Maha Kuasa untuk menciptakan pemimpin di alam semesta. Begitulah. Kalau gitu saya punya pertanyaan lagi. Apa artinya buat kita informasi barusan ini? Di masa depan, setelah turun ini langsung di bumi dan mampu mendidik manusia untuk lebih fitrah, setelah manusia bisa lebih mengendalikan nafsunya dengan izin Allah, Jibril akan berkenan menyempurnakan planet-planet lain atau bulan-bulan dari planet tersebut supaya bisa kita tinggali. Oh ya? Iya. Dengan kata lain, di masa depan dalam kehidupan kita yang selanjutnya, bisa jadi kita berkeliaran di galaksi-galaksi lain di alam semesta ini ya, Bu? Iya. Wih, asik dong, Bu. Ini impian bagi banyak orang. Udah banyak sekali buku, film, dan game yang membayangkan kehidupan semacam ini. Iya, tetapi jangan senang dulu. Hal ini tergantung iradat kita juga. Maksud Ibu? Kalau dalam kehidupan sebelumnya, misalnya sekarang ini, kita cenderung menyia-nyiakan keistimewaan planet bumi ini, gak mampu bersyukur dan menyayangi alam, gak aneh jika kita nantinya sebagai wujud keadilan Allah dilahirkan di tempat yang masih keras lingkungannya, di planet yang terlalu dingin, atau bulan yang terlalu panas, atau asteroid di mana sangat susah untuk mencari makanan. Gak enak seperti bumi sekarang ini, sehingga sepanjang hidup kita sengsara dan menderita justru di sana. Iya juga ya. Ini termasuk salah satu variasi dari hukum keadilan Allah bagian karma ya, Bu? Betul. Oke, ngerti sampai sini. Kesimpulannya adalah 1. Allah memiliki sebuah kehendak statis, yaitu agar tercipta pemimpin atau khalifah di alam semesta ini.
Ini artinya manusia pasti akan mencapai tingkatan tersebut, cepat atau lambat. Pertanyaannya sekarang adalah iradat apa yang mau kita pilih untuk mencapai kehendak Allah tersebut? Lewat jalan mana kita mau mencapai titik tersebut? Dan berapa lama kita mau menghabiskan waktu untuk mencapainya? Betul. Oleh karena itulah, 2. Bagi manusia yang serakah dalam mengeksploitasi bumi tanpa peduli akibatnya, siap-siap nanti dilahirkan di lingkungan yang keras, misalnya di planet atau bulan, atau asteroid yang belum jinak seperti bumi sekarang. Betul. Atau dilahirkan di bumi, tetapi buminya udah rusak. Oh iya, itu juga bisa. 3. Bagi manusia yang buru-buru pengen ke surga juga sama. Jika mereka cuma peduli surga, tetapi mengabaikan efek tindakannya di bumi, jika mereka cuma mengejar pahala, tetapi melupakan efek tindakan mereka sekarang bagi generasi-generasi selanjutnya, siap-siap nanti dilahirkan kembali menjadi generasi penerus yang menerima efek dari tindakannya sendiri dari kehidupan sebelumnya. Betul. 4. Mengapa seperti ini? Karena kita semua, umat manusia ini, merupakan kehendak dinamis dari Allah juga. Kita memilih sendiri bagaimana kita akan mencapai kehendak statis Allah tersebut. Serupa dengan kelima Nur Muhammad dalam pembahasan-pembahasan kita barusan. Betul sekali. Ada lagi? Itu aja Bu, singkat dan konkretnya aja. Sip. Kalau begitu cuplikan selanjutnya.